Pada presentasi sebelumnya, kita sudah membahas konsep-konsep dasar mengenai analisis kolokasi, dan pada presentasi kali ini kita akan melakukan praktek dari analisis kolokasi tersebut. Untuk memudahkan, mari kita masuk ke sebuah ilustrasi berikut yang sudah saya buat, tentunya tidak nyata. Anda dipanggil ke pengadilan sebagai saksi ahli dari pihak jaksa dan posisi Anda adalah sebagai saksi ahli. Dan keahlian yang dibutuhkan adalah keahlian Anda sebagai seorang pakar forensic linguist. Dalam pengadilan tersebut, jaksa memberikan tuduhan kepada terdakwa sebagai pelaku pembunuhan karakter atau character assassination. Tugas Anda sebagai ahli bahasa adalah memberikan pendapat mengenai barang bukti yang ada di dalam yang sudah diajukan di pengadilan tersebut, yaitu kumpulan artikel dari media cetak yang dianggap bahwa konstruksi bahasa dari artikel tersebut mengarah pada pembunuhan karakter. Salah satu kata yang dipermasalahkan adalah kata-kata regime. Jadi ini koran berbahasa Inggris ya. Kemudian pertanyaan dari jaksa, apakah dalam bahasa Inggris kata regime cenderung digunakan dalam nuansa atau polaritas yang negatif? Jika iya, apa buktinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Anda menggunakan CKP-Web dan menelusuri kolokasi dari kata regime di British National Corpus. Kenapa Anda pilih British National Corpus? Karena korpus tersebut adalah korpus di CKP-Web yang paling representatif untuk bahasa Inggris British. Yang pertama kita harus masukkan adalah node word, yaitu regime. Kita masukkan kata ini di query box, kemudian klik Start Query. Lalu pilih Collocations di Choose Action. Selanjutnya, nanti akan muncul window seperti ini. Choose Settings for Proximity-Based Collocations. Include Annotation di sini memungkinkan kita untuk menggunakan filter nantinya. Saya pilih di sini post tag, ya. Include post tag. Jadi nanti kita bisa memfilter collocates berbasiskan post tag. Kemudian yang di sebelah sini adalah maximum window span, yaitu maximum range. Di sini kita akan mengeset jarak maksimum, yaitu 5 kata ke sebelah kanan dan 5 kata ke sebelah kiri dari node word. Ini adalah jangkauan dari kolokasinya. Setelah itu, klik View Collocations. Nanti akan muncul tabel seperti ini. Bisa kita lihat di situ, collocation window from tree to the left. Ini adalah current range. Di sini saya gunakan current range yang standar, yaitu 3 ke kiri dan 3 ke kanan. Karena tadi kita sudah set maximum range-nya sampai 5, maka nanti ini bisa kita ganti sampai ke 5 ke kiri atau 5 ke kanan. Tapi untuk saat ini saya biarkan saja seperti ini. Selanjutnya, node word, yaitu regime, ada di sini. Dan kata-kata ini adalah collocates. Dan mereka disusun berbasiskan collocation score. Semakin tinggi rankingnya, semakin tinggi collocation score-nya. Collocation score atau association measure ada di sini. Selanjutnya, kalau kita klik nanti di sini, akan muncul pilihan-pilihan ini. Dan saya pilih kode AJ0 yang bermakna kata sifat. Ketika kita memilih bagian ini, artinya kita akan memfilter kata-kata collocates, daftar collocates, menjadi hanya kata sifat saja. Bisa kita lihat, sudah berubah daftar collocates-nya menjadi hanya kata sifat saja. Dan nomor 2, 3, dan 4
yang cukup tinggi rankingnya adalah kata sifat dengan konotasi yang negatif, seperti totalitarian, repressive, dan authoritarian. Ketiganya adalah kata sifat dengan nuansa yang negatif. Dan di bawahnya nomor 5 juga tidak bagus-bagus amat ya, Nazi. Dengan ini kita sudah bisa menjawab pertanyaan pertama, kalau Anda ingat slide-slide di awal presentasi, yang mempertanyakan bagaimana sifat dari kata rezim yang digunakan dalam bahasa Inggris. Apakah dia berkonotasi negatif atau tidak? Dan hasil penelitian kita menggunakan database yang ada di BNC menunjukkan bahwa regime memang memiliki kekuatan untuk menarik kata-kata yang sifatnya negatif, paling tidak ditunjukkan dari hasil eksperimen kita. Kemudian, kalau Anda ingat, ada kalimat-kalimat yang dijadikan bukti seperti ini. This non-performant regime, kemudian regime that is not responsive to market demands. Di sini bisa kita lihat ada negasi dari kata sifat yang tadinya positif, yaitu performant menjadi non-performant, kemudian responsive menjadi non-responsive, sehingga polaritasnya berubah dari positif menjadi negatif. Dan sekali lagi ini mendukung hasil tuntutan ya, bahwa ada penggiringan karakter menuju arah negatif. Begitu juga kalimat yang ini, nobody wants this regime to reign. Ada penggunaan subjek dan verba nobody wants, sehingga objek yang mengikutinya di sini embedded sentence, embedded clause, adalah sesuatu yang tidak diinginkan. Pada pertemuan berikutnya, kita akan mendiskusikan bagaimana memasukkan lemma supaya kita bisa memfilter collocates berbasiskan lemma dan bagaimana kita bisa mengganti association measures atau perhitungan statistik kolokasi yang kita gunakan. Demikian presentasi kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom yang sudah disediakan di bawah ini. Terima kasih.